Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rizal Fahmi, BA MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam suri tauladan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nailatul Muslimah, biasa dipanggil Naila. Saya dari Fakultas Agama Islam kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan ajaran agama. Kita selaku warga negara pasti mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan ajaran agama gitu. Tentunya kita mempunyai hak dalam menyampaikan argumen, dan tentunya kita pasti mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar aturan yang sudah dirancang dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara yang pluralis, mengakui 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Jaminan beragama bukan sekedar pilihan politik, melainkan menjadi mandat filosofis. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi payung atau pondasi bagi setiap warga negara untuk meyakini Tuhan sesuai ajaran agama tanpa paksaan. Oke, selanjutnya yaitu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki setiap warga negara yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab warga negara, tanggung jawab setiap warga negara untuk menaati aturan, menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain. Kedua ini saling terkait untuk terciptanya kehidupan sosial yang adil gitu. Hak konstitusional beragama. Pasal 28E ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 2 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat 1 menyebutkan bahwa hak untuk beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaan itu. Oke, selanjutnya yaitu hak warga negara dalam menjalankan ajaran agama. Yang pertama yaitu setiap warga negara tentu mempunyai hak untuk memilih dan memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua ada setiap warga negara tentu mempunyai hak menjalankan ibadah menurut agamanya. Yang ketiga, setiap warga negara tentu mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Yang keempat ada setiap warga negara tentu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agama, itu pasti. Dan yang kelima, setiap warga negara tentu mempunyai hak mendirikan tempat ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban warga negara dalam menjalankan agama. Yang pertama, itu menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, harus menjaga toleransi antar umat beragama.
Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari 5 kewajiban ini, warga negara harus mematuhinya. Tidak boleh dilarang ataupun dilanggar, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi warga negara. Kasus penolakan pendirian gereja yang ada di Yogyakarta. Penolakan pembangunan rumah ibadah sebagian warga negara di wilayah tertentu. Penolakan pembangunan rumah ibadah oleh sebagian warga di wilayah tertentu. Masyarakat yang menolak beralasan adanya kekhawatiran terhadap perubahan kondisi sosial di lingkungan dan masyarakat mengizinkan tempat ibadah. Akibatnya, proses pembangunan rumah ibadah menjadi terhambat dan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Namun, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama kemudian melakukan musyawarah untuk mencari solusi agar hak beribadah tetap terlaksana tanpa menimbulkan konflik sosial. Pendekatan musyawarah dan toleransi ini akhirnya membantu meredakan ketegangan antar warga. Nah, kasus tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Akan tetapi, pelaksanaannya masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, menghormati aturan hukum, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Oke, kasus ini dapat memberikan pelajaran penting bahwasannya kita harus mempunyai sikap toleransi, menjaga dalam kehidupan bermasyarakat, harus mempunyai sikap toleransi untuk menjaga kehidupan masyarakat. Perbedaan agama tidak boleh menjadi penyebab perpecahan antara umat beragama. Masalah sosial sebaliknya diselesaikan dengan musyawarah, dan pemerintah memiliki peran penting sebagai penengah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Nah, dari kasus tersebut disimpulkan bahwa kasus penolakan gereja di Yogyakarta memiliki contoh bahwa konflik sosial dapat diselesaikan secara damai apabila masyarakat mengutamakan toleransi, komunikasi, dan sering menghormati hak beribadah terhadap warga negara. Dampak pelanggaran hak. Pelanggaran hak dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial, munculnya rasa sikap intoleransi, menurunnya rasa aman dalam beribadah, serta rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang selanjutnya terdapat dampak pelanggaran kewajiban. Dampak pelanggaran kewajiban terjadi karena munculnya instabilitas sosial dan terhambatnya hak asasi warga negara lainnya untuk beribadah secara tenang, yang dimana hal ini bertentangan dengan semangat yang sudah disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini ialah negara menjamin sepenuhnya hak warga negara untuk beragama secara hukum. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi dengan kewajiban menjaga kerukunan melalui musyawarah dan toleransi guna menghindari konflik sosial di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.